Hello. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, kalian Putu Arbi. Dan hari ini saya bakal kembali lagi buat kalian. Dan pastinya kita bakal nge-review motor lagi. Dan kebetulan saya sekarang udah ada di salah satu toko variasi yang cukup terkenal di Denpasar. Jadi sekalian kita mampir dan sekalian kita bakal nge-review motor dari ownernya. Nah kebetulan di sini baru aja jadi, udah bisa kalian lihat sendiri. Jadi motornya ini Karisma, dimana berkonsepkan ala-ala Thai look gitulah. Nah jadi sebelum videonya mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari buat kalian. Jadi kalian tetap di rumah aja nonton video-video saya. Oke, jadi sebelum videonya mulai, kita bakal ngiklan dulu. Halo semuanya, jadi di sini saya bakal ngenalin ke kalian salah satu toko variasi yang ada di daerah Denpasar. Jadi namanya itu Rapshop. Bisa kalian kepoin Instagramnya, ada di @rapshop_78. Nah jadi di sini dia ready berbagai aksesoris yang berbau Thailand sampai aksesoris buat kalian para pecinta NMAX. Nah jadi ready dari stop lamp, sein, dan masih banyak yang lainnya. Jadi buat kalian nih langsung aja gas ke lokasinya. Siapa tahu ada yang menarik hati kalian. Dan pastinya di sini dia terima COD juga. Dan pastinya di tokonya langsung bisa langsung pasang, gaskan aja bosku. Nah jadi sebelumnya saya minta maaf karena tempat reviewnya itu di pinggir jalan. Jadi bakal banyak suara-suara motor yang masuk. Jadi dinikmatin aja videonya. Tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung panggil aja ownernya. Kan. Oke, jadi ini pemilik dari motor Karisma yang udah kalian lihat dari tadi. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, terus kalau ada timnya mungkin bisa dijelasin langsung. Perkenalkan, nama saya Alvin, biasa juga dipanggil Raf oleh teman-teman variasi di Denpasar. Terima kasih untuk tim Putu Arbi yang udah mau mereview motor kita. Ada motor tua yang ada di sini yang mencoba untuk tidak punah. Oke, jadi pemilik dari Karisma ini namanya itu Alvin. Jadi dia salah satu pemilik dari Rapshop. Bisa kalian cek Instagramnya, bakal saya tempel di sini. Jadi mungkin kita langsung aja review dari motornya ini nih. Jadi sebelumnya ini motor apa nih? Mungkin kalian banyak yang nggak tahu ini motornya apa. Terus nih kurang lebih tahun berapa nih? Nah, ini motor Karisma tahun 2004. Produk Honda, tapi jangan disama-samain sama Shogun ya. Bentuknya sih agak sama. Oke, jadi ini motornya itu Karisma. Jadi motornya ini tahun 2004, jadi lumayan lawas. Terus udah dirombak sedemikian rupa sama ownernya, jadi kelihatan kayak baru lah. Nah, jadi mungkin kita sekarang bakal lanjut bahas semua variasi yang nempel di motor ini. Dan mungkin kita langsung start aja nih dari atas. Dari bagian atas, dari hand gripnya dulu dah. Nah, di hand grip kita punya pakai merek Dragon yang tipe model bendera Inggris, dan di atas ada juga master rim kita pakai Brembo Corsa Corta dengan sedikit perintilan jahat katanya. Tapi ya namanya motor tua pasti ada aja yang ngubah-ngubah pastinya. Oke, jadi kita bakal perinci juga nih dari harganya. Terus dari hand gripnya nih harga berapa nih kurang lebih? Hand grip itu harganya sekitar 40.000 kita jual di sini, dan untuk master rim kita jualnya sekitar 480. Oke, jadi 480 itu udah komplit sama perintilannya apa baru masternya aja nih? Itu masternya saja sih, tapi kalau tambah perintilan ya nambah-nambah lagi sedikit lah. Oke, jadi di sini buat hand grip yang model kayak gini tuh harganya 40 ribuan. Nah, terus buat permasterannya di sini 480.000, tapi itu baru masternya aja. Jadi di sini perintilannya itu udah lumayan banyak nih. Dari tiangnya itu udah diganti yang tutun, sama tutupnya juga udah dipakai yang rainbow, sama udah isi selang extensionnya juga. Jadi seperti biasa, semua harga part yang nempel di sini itu bisa beda-beda harganya di masing-masing toko. Jadi buat kalian yang mau cari aksesoris yang nempel kayak di motor ini, kalian siapin aja dana yang lebih. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja nih. Di bagian slopnya nih masih nempel juga, tapi sembunyi-sembunyi di bagian gas spontannya nih. Untuk gas spontan saya pakai untuk gasnya merek Fastback, dan L-nya itu merek Kitako, dan selingnya Sweet kalau nggak salah. Oke. Terus buat harganya nih? Kalau harga sepaket sekitar 300 untuk harga paketannya. Oke, jadi buat sepaket dari gas spontannya itu udah sama L gas, sudah sama tali gasnya nih. Jadi tali gasnya nih pakai satu apa dua nih?
Kalau modelnya dia pakai dua, tapi yang aktif cuma satu. Oke, jadi ini karena motornya itu lama, jadi tetap dia pakai tali gasnya itu cuma satu. Jadi di sini satunya buat variasi. Jadi buat totalnya itu sepaket kurang lebih 300 ribuan. Nah, terus di bagian perlampuan nih, lampunya udah ada yang diubah mungkin? Kalau lampu utama karena motor tua kan kalau pakai yang kuning nggak asik gitu kan. Jadi kita pakai LED yang 4 sisi LTD, tapi itu yang langsung lampu senja. Nanti dicontohin deh nanti pas hidupnya. Oke, nanti bakal kalian lihat juga di videonya bakal kelihatan. Terus buat harganya kurang lebih berapa nih? Untuk harga itu harganya 160-an kita jual di sini. Oke, jadi semua aksesorisnya itu pastinya support langsung dari Rapshop. Nah, jadi terus kita lanjut nih di bagian body dan semuanya nih udah banyak juga isi baut-baut Probolt nih. Jadi kurang lebih ngabisin berapa nih? Nah, untuk baut itu yang lupa. Soalnya ini kalau di sini tinggal ambil aja sih aslinya. Nah, jadi juga karena yang punya motor itu salah satu owner dari Speed Shop juga, jadi barangnya tinggal ambil, jadi mungkin agak lupa nih bagian Proboltnya. Jadi mungkin bisa dikira-kira kurang lebih berapa? 500, 600, 700 mungkin? Mungkin sekitaran 700-an sih masih. Soalnya belum banyak yang penuh sih, masih bagian body aja yang penuh. Untuk bagian kaki-kaki masih sedikit yang penuh. Oke, jadi di sini karena belum full juga, jadi kurang lebih ya 700-an lah buat baut-baut Proboltnya. Nah, mungkin sekarang kita lanjut ke bagian kaki-kaki depan nih. Dari bottom nih pakai dari mana? Untuk bottom masih kita pakai yang standarnya, tapi kalau untuk pengiriman kita udah upgrade ke kopi Brembo 4 piston, dan piringan udah pakai Nissin untuk punyanya MX, dan selang rem kita pakai PSI. Oke, mungkin kita sekarang bakal perinci satu-satu nih harganya. Terus dari kalipernya ini kurang lebih berapa? Nah, kaliper itu kisaran harganya 260. Kalau selang rem sih masih harga murah ya, kopinya soalnya itu harga 130-an. Terus buat terakhir di bagian disknya nih. Nah, untuk disk kita masih pakai kopi, soalnya yang ori agak susah juga sih nyarinya. Jadi kopi dulu itu kisarannya harga 170-an sih kalau nggak salah yang kemarin kita pakai, yang Nissin Buta. Oke, jadi di sini dia pakai yang tutun ya? Oh, enggak, yang warna blue gold untuk nyamain warna yang masuk di bodinya. Oke, jadi buat di sini dia pakai yang blue gold yang model Buta nih. Jadi bisa kalian lihat sendiri nanti langsung di videonya nih. Nah, terakhir buat di kaki-kaki depan di sini as rodanya udah diganti. Oke, bisa dilihat langsung. Nah, as roda itu kita pakai punyanya Scoopy New. Scoopy New di as roda Probolt itu merek Heng kalau nggak salah kemarin. Dan nggak ada ngubah sih kalau untuk dipasang di Karisma. Mungkin yang belum ketemu nih gearboxnya aja yang nggak ketemu. Oke, jadi buat pastinya buat motor-motor tua tuh agak susah cari part-partnya nih, tapi pasti nanti lambat laun bakal dapat juga nih barangnya. Terus buat as rodanya kurang lebih berapa nih harganya? Kalau as roda itu harga kisarannya 155 kemarin dapat. Oke, jadi buat di sini dia pakai punyanya Scoopy New, jadi harganya tuh kurang lebih 155.000. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke bagian tengahnya nih. Udah banyak aksesoris pertutonan nih. Jadi kita bakal lanjut nih di bagian injakan remnya nih, atau mungkin ada nama lainnya mungkin ya. Di sini dia udah pakai yang tutun, kurang lebih berapa nih harganya? Itu kurang lebih saya dapat kemarin sekitar 215 gitu. Itu cuma injakan remnya aja. Oke, jadi lumayan mahal nih. Jadi buat penginjaan remnya itu aja yang tutun di sini harganya itu 215.000. Nah, terus di bagian kiri juga udah diganti sama yang tutun. Jadi di bagian persnelingnya nih buat ganti-ganti giginya. Jadi kurang lebih berapa nih dapat? Nah, kalau yang di persneling itu harganya sekitaran 275. Itu belum ongkirnya juga sih nyampe sini. Oke, jadi lumayan mahal juga di bagian tengahnya nih. Jadi dia udah ganti yang tutun, jadi harganya itu kurang lebih 275. Dan pastinya itu belum ongkir. Nah, terus di bagian karet pedalnya nih udah diganti juga. Nah, kalau karet pedal yang biasa-biasa aja, yang ngasih harga murah sekitar 30 ribuan lah itu. Oke, jadi buat karet pedalnya itu dia pakai yang warna biru, jadi yang biasa aja nih. Jadi harganya itu cuma 30 ribuan. Nah, sekarang kita bakal lanjut di bagian starternya nih. Kalau Kickstarter itu kisaran harga sekitar 175. Oke, jadi buat Kickstarternya juga dia pakai yang tutun, harganya itu kurang lebih 175.000.
Nah, terus di bagian footstep nih juga. Nah, kalau footstep sih masih yang agak murah, itu harga masih 80. Soalnya itu kopinya hang sih. Kalau yang tadi itu punya hang semua soalnya. Oke, jadi udah kelihatan kenapa harganya itu jadi mahal. Jadi yang sebelum-sebelumnya harganya lumayan itu punya hang ori. Nah, di sini jadi kopi hang nih. Jadi tutun-tutunan gitu juga. Jadi harganya itu kurang lebih 80 ribuan buat footstepnya. Nah, terus kita lanjut ke bagian belakang nih. Jadi di bagian belakang soknya udah diganti juga nih. Nah, untuk sok kita memakai kopi Ohlin by JFK kalau nggak salah. Itu by JFK kurang lebih harganya 725. Oke, jadi buat soknya itu dia pilih yang warna kuning, jadi brand aslinya itu dari JFK. Nah, jadi kopi-kopi Ohlin gitulah buat non metik. Jadi biasa dia pakai 2 biji. Terus nih 725 tadi udah termasuk dampernya apa belum nih? Nah, kalau damper belum, pastinya itu harga sok bekernya saja. Kalau damper tuh kisaran harganya masih 40.000 per bijinya. Oke, jadi buat dampernya di sini dia paduin dengan warna biru di soknya. Jadi per pieces-nya itu harganya kurang lebih 40 ribuan. Nah, jadi di bagian bawah ini masih ada yang ketinggalan nih dari bagian dongkraknya nih. Dongkrak memakai merek Heng itu harganya 535 belum ongkir gitu. Oke, jadi buat dongkraknya dia pakai tutun yang brandnya itu dari Heng. Jadi kurang lebih harganya itu 535.000 nih. Terus di sini di bagian dongkrak satunya nih udah diisiin model-model sepatu zaman sekarang nih. Harganya berapaan nih kurang lebih? Untuk sepatu dongkrak tuh murah, sekarang harganya kisaran harga 45.000 sampai 50 lah. Lain toko lain harga juga sih. Oh, pastinya sih setiap toko tuh harganya bisa beda. Jadi buat di sepatunya itu lumayan lah buat ngelindungin dongkraknya biar bawahnya nggak lecet pas di misalnya kalian kepepet uang perlu dijual lagi masih tinggi harganya nih. Nah, terus di bagian sebelum ketinggalan nih di bagian kaki-kaki di bagian peleknya nih bisa dijelasin langsung mungkin? Untuk peleng kita memakai merek DFT yang model V-Line, ujinya itu TDR dan tromolnya masih ori sih. Oke, jadi buat di bannya dulu dah nih. Bannya Masih merek Mizel. Itu Mizel kisaran harganya 235 depan belakang. Oke, buat ukurannya nih biar nanti nggak banyak yang nanya lagi nih, Bang, ini ukuran berapa, Bang? Bang, ini ukuran berapa, Bang? Mending langsung ownernya yang jelasin. Nah, kalau untuk ban kita masih memakai ukuran 50/90 yang depan atau ukuran 200, kalau yang belakang 60/80. Oke, jadi ini biar kalian nggak banyak nanya lagi. Jadi di bagian depan dia pakai ukuran 50/90 dan di belakangnya itu 60/80. Nah, jadi oh ya tadi di pelengnya belum dijelasin nih. Pelengnya habis berapa nih? Kalau peleng ringnya saja itu sekitar 550 dan untuk ujinya sekitar 130. Tromolnya bisa dicek langsung lah di toko-toko yang tersedia. Oke, jadi bisa kalian udah dengar sendiri. Jadi itu pastinya belum termasuk ongkos pasang, ongkos nyetelnya juga. Jadi ini karena pakai peleng ya pastinya harus disetel dulu lah ya. Jadi bisa kalian kira-kira buat harga peleng satu set sama bannya itu berapa? Itu kalau nggak salah kalau mau bikin dari nol barang ori sekitar 1,5 lah mungkin itu sama ban-bannya. Nah, jadi buat peleng yang dipasang di Karisma ini kurang lebih 1.500.000 nih buat dari peleng, tromol, roji sampai di bagian bannya. Udah kalian tinggal pasang aja di motor kalian. Nah, terus di bagian belakangnya juga di armnya kayaknya udah diganti nih ya. Nah, armnya kita pakai DKT. Itu khusus buat Karisma, harganya sekitar 925. Nah, jadi buat armnya itu aja kurang lebih dia ngabisin 925.000. Jadi lumayan juga nih buat harganya daripada mode-mode metik. Ternyata yang motor kayak gini lumayan juga ngabisinnya nih. Nah, terus di bagian rantainya nih diganti juga sama gear-gearnya. Rantai dan gear kita pakai triple S, satu set kisaran 450. Nah, jadi buat rantai sama gearnya itu dia ngabisin kurang lebih 450. Jadi ini dari triple S. Nah, terus di bagian belakang nih, di platnya juga udah di custom nih ala-ala Thailand. Kurang lebih berapa nih ngabisinnya? Nah, kalau untuk plat itu kisarannya sepaket dengan plat holonya kisaran 220-an lah.
Oke, jadi itu satu aja yang di belakang aja ya. Ya, untuk di bagian belakangnya aja. Oke, jadi buat di bagian belakang itu dia udah custom di bagian platnya, jadi ala-ala Thailand gitu yang kotak, terus udah model-model hologram gitu di bagian platnya. Jadi bingkainya dia pakai yang rainbow, juga udah diisi baut-baut probolnya juga. Oke, jadi kita lanjut ke bagian kanan nih. Jadi udah masuk ke bagian knalpot. Jadi knalpot kurang lebih ngabisin berapa? Knalpot tusuk gigi itu di luar tamengnya aja kisaran 400-an itu kemarin. Oke, jadi ini dari brandnya Sukigi nih. Tusuk gigi no name sih, Oh. itu paling enggak. Oke, jadi ini ala-ala Sukigi, jadi yang tanpa brand. Jadi biasa kalian kenal dengan nama no name. Jadi buat di luar tameng itu cuma knalpotnya aja kurang lebih ngabisin 400.000. Nah, jadi di knalpotnya udah isi perintilan-perintilannya juga, dari ada tameng sama corong nih. Jadi dari bagian belakang dulu nih, dari corongnya nih kurang lebih berapa? Kalau untuk corongnya harganya itu 135. Jadi buat corongnya itu yang di bagian belakang itu aja dia ngabisin 135.000. Jadi sekarang sisa di tamengnya nih. Tameng itu harga 250, itu yang ori hangnya. Oke, jadi ini yang ala-ala tutun gitulah ya. Nah, terus ada ketinggalan juga nih di bagian atas. Jadi di bagian speedonya itu udah di custom sama dia. Jadi dia tambahin voltmeter nih. Nah, untuk custom voltmeter itu voltmeternya pakai merek MBK yang 3 fungsi. Untuk pengerjaan customnya sih kita lupa berapa ya, soalnya itu langsung harga paket kemarin dikasih sama mekaniknya. Oke, jadi di sini dia udah custom di bagian speedonya. Jadi voltmeternya tuh agak nimbul gitu. Nah, jadi masih kelihatan ala-ala Vespa, ala-ala racing gitulah. Oke, jadi part terakhir yang bakal kita bahas nih di bagian kanan. Jadi ada dari Paharim nih. Untuk Paharim kita pakai yang ori hang stainless itu kisaran harganya sekitar 170, itu yang bahannya tebelan, bukan yang harga yang 100-an ya, yang tutun biasa gitu, lain ya. Oke, jadi di sini dia pakai yang ori dari Hang, jadi warnanya itu agak-agak rainbow gitu. Jadi buat harganya itu kurang lebih 170.000-an. Hello. Nah, jadi kayaknya udah semua kita bahas dari part-part yang nempel di Karisma ini. Jadi buat kalian yang suka sama video-video saya yang model kayak gini, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari. Dan jangan lupa juga di follow Instagramnya dari ownernya, bakal saya tempel di bawah, dan juga dari speed shopnya yang dia kelola sendiri. Buat kalian yang mau cari-cari variasi di daerah Denpasar, dan bisa COD juga nih ya. COD tergantung lagi moodnya sih. Oke, jadi kadang dia nerima COD juga, tapi buat Biasa kalian Gojek. buat kalian yang mager atau malas buat keluar rumah, kalian bisa order langsung ke ownernya, bisa di COD-in by Gojek. Nah, jadi sebelum kita berpisah, pastinya kita bakal terima kasih juga sama ownernya nih, karena udah mau mengikhlaskan motornya buat kita review, walaupun reviewnya itu seadanya. Jadi seperti biasa kita bakal cuy dulu, tapi karena masih di suasana corona, jadi tetap by siku aja. Siap, makasih banyak nih juga sebelumnya buat ownernya. Jadi sekian dulu video buat hari ini, sampai jumpa di video berikutnya.